Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 11 Safar atau bahkan sudah masuk sekarang ke 12 Safar 1438 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Selanjutnya, insya Allah dalam bahasan hari ini kita akan mengambil satu topik yang sangat penting tentang pedoman kehidupan Islam kita, bagaimana cara menjalani kehidupan di muka bumi ini berdasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kajian kita selain bersama kita saat ini juga kita tersambung live nanti ya dengan pemirsa Khair TV yang mungkin juga insya Allah dalam kesempatan ini bergabung menyaksikan tayangan kita. Untuk itu kami berikan gambaran dari awal perjumpaan kita saat ini. Jika nanti dalam sesi diskusi ada hal-hal yang ingin disampaikan, Anda bisa tuliskan atau pemirsa Anda bisa kirimkan ke line sosial kami untuk nanti bisa kita bacakan dan kita bahas bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu ya kajian kita untuk saat ini dengan berusaha mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan keikhlasan yang kita hadirkan itu ilmu yang kita pelajari mudah untuk dipahami, kemudian mudah pula untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Saya akan langsung pada pokok gambaran pembahasan kita untuk saat ini. Kita mengambil dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebagian yang kami tampilkan untuk menyambungkan kepada bahasan, ada sebagian yang nanti kita coba tuliskan untuk menghidupkan suasana kajian yang kita coba hadirkan saat ini. Pertama, kita buka dulu dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dan 38. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 ya, posisi di sebelah kiri di pertengahan agak ke bawah sedikit di mushaf standar, dan ayat 38 posisi paling kanan sebelah atas di pojok ya. Selanjutnya masih di surah yang sama Al-Baqarah ayat 185 ayat 185 posisi paling kiri di pertengahan. Selanjutnya masih di Al-Baqarah ya, masih di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 129 dan 151. Ayat 129 posisi paling kiri sebelah atas, ayat 151 posisi paling kanan di tengah sedikit ke bawah. Baik. Itu pengantar yang nanti akan menyambungkan ke ayat turunan ini yang kita mulai bahas. Oke? Baik, sekarang mari kita coba lihat dulu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dan 38. Saya mohon izin untuk berdiri menerangkan turunannya supaya kita memahami konsepnya seperti apa gambarannya, kan? Baik. Di tema kita hari ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, mengenal manhaj dan madhab dalam Islam. Baik. Sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman seluruhnya, ada keterangan dalam Al-Quran yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ingat betul ini karena ini kaidah dasar. Ya. Saya berikan kaidah dasar sebentar dulu ya. Baik, pencipta sesuatu itu akan lebih paham dengan ciptaannya dibandingkan dengan yang tidak terkait dengan ciptaan dimaksud. Orang yang membuat pesawat
tentu akan lebih paham tentang pesawat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terkait dengan pembuatan pesawat. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang seluk-beluk pesawat terbang, Anda harus tanya pada insinyur yang membuatnya. Jangan tanyakan pada hal yang tidak terkait dengannya. Ya, Anda tanyakan tentang pesawat pada tukang gorengan, tidak akan nyambung. Seperti Anda tanyakan gorengan pada pembuat pesawat, ya tidak akan pernah ada kesinambungan di sini. Ya, demikian pula dengan kita. Ya, kita ini ciptaan, makhluk itu yang diciptakan, kan? Kalau Anda ingin tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Jangan dibuat alur kehidupan menjadi tidak nyambung sehingga sering memunculkan persoalan dan kegaduhan karena solusi yang kita mintakan tidak tepat pada sumbernya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya dari kehidupan yang kita jalani ini, seperti apa kehidupan kita? Mau diarahkan kemana hidup kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita bertanya dulu kemudian kepada yang menciptakan kita. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ya. Mohon izin kalau nanti tidak terlampau jelas untuk tulisan karena sisi Anda yang berbeda. Saya kira akan lebih baik kalau Anda yang menyesuaikan dibandingnya papan tulis yang bergerak-gerak gitu ya. Baik, kadang menghadap ke sini sana tidak kelihatan, kita belokkan ke sini ya. Baik, menghadap ke sini sana tidak kelihatan ya. Jadi barangkali kita sesuaikan saja. Kalau tidak kelihatan, silahkan bergeser untuk bisa memaksimalkan tulisannya. Baik. Sekarang perhatikan kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Perhatikan, sekarang ini inti bacaannya. Ya. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dan kami perintahkan mulai saat ini Adam dan istrinya kan silahkan turun ke bumi. Ya, jalani kehidupan yang baru. Termasuk iblisnya ikut turun kan? Ya, sebagai tantangan atau musuh dalam kehidupan. Yang jadi perhatian kita saat ini, ya, hati-hati betul. Ayat ini ingin menerangkan pesan kepada kita. Lihat kalimatnya, bahwa Adam dan istrinya serta keluarganya, ya, kalau sudah disebutkan keluarga, konsekuensinya berketurunan. Artinya termasuk keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai dengan kiamat. Ya, diminta oleh Allah menjalani kehidupan di bumi. Ini satu ya, al-ardu. Nah, tapi yang penting ada catat, awas garis bawahnya dia, walakum fil ardi mustaqarrun. Ya. Dan walakum fil ardi mustaqarrun. Kehidupan yang kau jalani di bumi ini itu sifatnya hanya sementara. Ya. Ingat betul konsep ini ya. Jadi kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini itu tidak abadi, sifatnya sementara. Ya. Termasuk wa mata'un ila hin, termasuk kenikmatan yang kita raih pun, kesenangan yang kita rasakan itu tidak abadi sifatnya, ya hanya sementara. Jadi kalaupun Anda meraih kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini, ya itu kenikmatannya saat kita meninggalkan kehidupan bumi ini, maaf, ya sama sirnanya, ya sementara sifatnya, tidak akan pernah abadi. Ya. Ini kaidah pertama yang harus kita pahami dulu. Ya. Pelan-pelan. Jadi kita hidup di mana? Orang tua kita siapa namanya yang paling pertama diturunkan? Adam, gitu kan? Baik, dengan istrinya turun ke mana? Ke bumi. Baik, kemudian keduanya berkeluarga, melahirkan keturunan. Kita keturunan Adam bukan? Baik, tahu dari mana? Baik, di Quran disebut dengan Bani Adam, gitu kan? Disebutkan 7 kali di 7 ayat berbeda. Ya, di antaranya misal Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam. Ya, Bani Adam. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan keturunan ya dengan kalimat menggunakan kata bani, itu artinya keturunan yang terus bersambung. Ya, terus bersambung terus sampai akhirnya gitu ya, sampai kiamatnya. Jadi dari Nabi Adam turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai dengan ke kita. Ya, saat ini di generasi kita itu masuk pada kategori bani ini. Ya, jelas di sini? Baik, anak keturunannya Adam. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir berkehidupan ya selain
berasal dari satu kakek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang pelan-pelan, fokus sebentar ya. Di bumi ini sifatnya tadi kata Quran, ya abadi atau selamanya? Sementara, bukan abadi, bukan selamanya, tapi sementara kan? Baik. Dari sini, kalau sementara sifatnya, nanti dari sini pindah kemana kita? Allahu a'lam, itu paling gampang. Baik, Masya Allah. Pindah ke alam yang kedua kan? Disebut alam apa? Barzakh. Baik. Ya. Alamnya disebut dengan barzakh, nuansanya disebut dengan kubur. Ya, sesuatu yang tertanam. Baik. Barzakh itu pemisah. Ya, pemisah sesuatu yang tidak mempertemukan di antara dua yang dipisahkan. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman itu. Ya, ada di antara lautan itu yang dua aliran yang tidak bisa bertemu arusnya. Jadi ada satu arus terpisah, nggak nyambung tuh, ikannya pun nggak bisa masuk. Jadi begitu sampai ke sekat ini dia balik lagi, ya nggak bisa nyambung keduanya. Disebut barzakh. Ya. Kenapa alam ini disebut dengan alam barzakh? Karena alam ini memisahkan alam dunia yang ada di bumi dengan alam akhirat yang keduanya tidak bertemu. Ya, jelas di sini? Baik. Pelan-pelan kita turunkan dulu sebentar. Di antara dalilnya kita hafal di Al-Adiyat itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kan? Apakah manusia tidak merasakan, mempersiapkan jika satu saat kami akan bangkitkan mereka, ya? Hati-hati dalam keadaan kuburnya. Dia ada sesuatu terjadi di alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan dari situ. Ya. Setelah ada alam barzakh, pelan-pelan, apakah selamanya di alam barzakh? Tidak. Baik, kalau tidak kemana kita? Allahu a'lam. Alhamdulillah, karena Allah yang maha tahu, tanyakan pada Allah. Baik kan? Baik. Kita akan pindah insyaallah, kan, ke alam disebut dengan akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah langsung ke akhirat? Wallahu a'lam, tanyakan lagi pada Allah ya. Baik. Maka tidak, kita akan mengalami proses dulu yang disebut dengan yaumul hisab. Ya. Peristiwanya disebut dengan kiamat, hari kiamat kan? Bahkan diturunkan khusus satu surah di sini, Quran surah ke-75 itu kan? Baik. Tentang alam barzakh kita ambil yang nikmat saja, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Supaya siap-siap maksudnya, ya. Kemudian pelan-pelan Sultan dari sini, dari kiamat masuk hisab sudah terjadi, ya pilihannya kan cuma dua ya. Baik, pilihan pertama kemana masuknya? Ke surga. Pilihan kedua ke neraka gitu kan. Baik, bagi orang beriman nggak ada pilihan kecuali satu, surga gitu kan. Itu saja. Tapi bagi manusia umumnya ada dua tempat tujuan. Ya kita ambil misalnya, turunkan dulu. Jadi ada surga, di sini ada neraka. Bahkan nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab, ya. Dan sebanding di situ. Baik. Pelan-pelan nanti kita lihat, kita turunkan dalilnya. Baik, kalau sudah ada di sini misalnya, kemana lagi kita? Kemana lagi? Wallahu a'lam. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Baik ya? Dijawab khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya karena sudah kekal di dalamnya berarti tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ya tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ini yang disebut dengan alam abadi, akhirat ini. Ya, karena itu di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, di surah Ad-Duha itu akhirat sifatnya abadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya akhirat sudah abadi, tidak berpindah lagi, bukan sementara lagi, berarti awas, hati-hati. Dalam kaidah apapun, baik dari segi pemikiran, baik dari segi gambaran uraian yang sifatnya umum, baik sesuatu yang sifatnya abadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tujuan ya dalam setiap aktivitas dan kehidupan. Di sementara itu kan singgah-singgah aja kan. Anda misalnya mau ke Jawa Tengah ya, misal ke daerah Pati gitu kan, tujuan Anda Pati. Tapi ketika Anda berjalan menggunakan bis, bukankah Anda singgah-singgah tuh, sifatnya sementara. Baik ya, singgah sementara, siapkan bekal, kuatkan lagi. Apa maksud persinggahan ini? Untuk sampai kepada tujuan dengan keadaan yang baik.
Ya. Demikian kata Allah, kehidupan kamu bukan di sini. Ini cuma sementara aja. Ya. Kehidupan kamu ada di sini. Ini yang sesungguhnya. Ya. Karena itu, ketika kita ingin bertanya kepada Allah, ya Allah, ya pelan-pelan, lantas kenapa kami diberikan kesempatan hadir di muka bumi, tidak langsung saja ke sini misalnya? Nah, ada hikmah-hikmah kehidupan yang nanti kita akan tampilkan sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran yang dimaksudkan. Baik, di sini bahasan kita akan coba dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus sekarang dengan bahasan kita. Baik. 1. Kita mulai dari sini ya. Saya boleh hapus dulu ya gini. Baik, bismillah. Baik, sekarang perhatikan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 di akhirnya. Dan bagi kalian kehidupan sementara di muka bumi, walaupun nikmatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang saat ini mendapatkan kenikmatan hidup misalnya, misal contoh dalam kedudukan yang cukup tinggi, Anda jangan dulu senang karena sifatnya sementara. Di semua yang ada di bumi, karena buminya sementara, maka nikmatnya pun akan sementara. Mudah bagi Allah menukarkan kedudukan yang satu dengan kedudukan yang lainnya. Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, kata Allah, hanya Allah pemilik kekuasaan tertinggi yang punya otoritas. Dia bisa titipkan kekuasaan pada si fulan atau pada yang lainnya, bisa ditukarkan. Ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan, sebentar. Lihat sini. Ini konsep hidup yang pertama. Termasuk harta benda juga begitu. Kalau Anda sedang berada dalam kenikmatan, mohon maaf, jangan dulu bahagia karena sifatnya sementara. Anda bisa dapatkan sekarang, besok bisa Allah tukarkan dengan yang lain. Anda bisa berada di atas sekarang, besok bisa ke bawah, bertukar dengan yang lain. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Awas, fokus ya. Nah, jadi prinsip pertama ketika kita mulai menjalani kehidupan di muka bumi, ya, keterangan Quran, jangan terlampau loba, ya, loyal dengan urusan dunia, ya. Tapi sikapi urusan dunia ini dengan sikap prinsip yang pertama ini. Jadi kalau Anda sedang berada di atas, jangan berlebihan. Jadi begitu naik, yakin satu saat akan turun. Begitu Anda turun, Anda tidak akan terlampau sulit menyikapinya karena paham sesuatu itu bisa bertukar. Ya. Sekarang orang-orang yang sering berselisih, ya mohon maaf, sering mengambil hak orang lain, kan? Itu diantaranya tidak paham dengan konsep ini. Ya, kalau yang Allah titipkan itu sifatnya sementara, bisa bertukar, bisa pergi kapan saja. Orang yang saat mendapatkan sesuatu sudah paham satu saat akan hilang, itu lebih mudah ringan keadaan dirinya dibandingkan dengan orang yang tidak siap kehilangan. Jelas sampai sini? Baik, ini satu ya. Nah, inti bahasan kita bukan di sini. Ya. Intinya Allah menyampaikan, silahkan cari bekal untuk kehidupan kita yang sifatnya abadi. Silahkan cari bekal. Ya. Jadi seorang dilahirkan dari mulai Nabi Adam berketurunan. Intinya apa? Kehidupan yang di sini hanya sarana untuk mencari bekal sebagai persiapan pulang ke tempat tujuan utama kita. Agak pelan-pelan. Ya. Dari mana ditemukannya kalimat bekal itu dan petunjuk yang harus diikutinya? Sekarang pindah ke Quran surah kedua ayat 38. Sudah? Baik, saya turunkan dulu. Qulna ihbitu minha jami'a. Ya, sekarang kalian semua turun ke muka bumi. Lihat kalimatnya. Jalani kehidupan baru, kan? Cari bekal-bekal kebaikan. Nanti kita turunkan ayat yang lainnya. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saya ulang. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat Anda turun ke muka bumi, kata Allah, kami akan berikan tuntunan kehidupan, petunjuk hidup, disebut dengan hudan. Ya, petunjuk hidup. Tolong pahami betul ya, ini baru pengantarnya kita. Ya, kita belum bahas inti bahasannya. Jalani kehidupan di muka bumi, cari bekal untuk persiapan pulang ke akhirat. Pelan-pelan. Dalam Anda mencari bekal itu, ya, kata Allah, kami akan berikan petunjuk hidup yang memudahkan Anda mendapatkan bekal-bekal kehidupan tadi. Bahkan hebatnya,
Petunjuk ini bukan hanya menjadikan kita mudah untuk mendapatkan bekal persiapan pulang ke akhirat, tapi yang paling menarik, faman tabi'a hudaya, siapa yang konsisten mengikuti petunjuk hidup ini, lihat kalimatnya, fala khaufun, kata Allah, saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Kalau takut, galau, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Bahkan kami jamin tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Masya Allah. Ya. Ada orang yang selama hidupnya ketika menjalani kehidupan itu, ya, maaf, sedih itu wajar, tapi nggak pernah larut dalam kesedihan. Kata Allah, dia itu Masya Allah tidak sedih, tidak gelisah. Ya. Ada di antara kita yang dalam hidupnya nggak pernah sedih? Mohon izin bisa angkat tangan? Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Ada yang tidak pernah gelisah? Masya Allah, gitu kan? Baik, setiap kehidupan yang kita lalui tidak akan lekat dengan dua hal ini, ya. Tapi kata Allah, kalau Anda ikuti petunjuk saya, Anda tidak akan larut dalam persoalan dua hal ini. Tidak pula gelisah, tidak juga sedih dalam kehidupan, ya. Yang paling hebat, Quran surah kedua ayat kelima, posisi paling kiri sebelah bawah, ya. Lihat kalimatnya, nanti saya simpulkan di akhir, ya. Ulaika ala hudan. Petunjuk hidup yang tadi dimaksudkan oleh Allah namanya apa? Hudan, ya. Sekarang perhatikan, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah. Jadi ada hudan, ada ala hudan, itu beda, ya. Kalau hudan saja baru petunjuk. Tapi kalau sudah ala hudan, petunjuknya nempel begini. Jadi ada orang yang dalam beraktivitas selalu lekat dengan petunjuk Allah, ya. Makan, dia ingat petunjuk Allah. Mau duduk, ingat petunjuk Allah. Berjalan, ingat petunjuk Allah. Memandang, ingat petunjuk Allah. Kerja, ingat petunjuk Allah. Jadi lekat betul, ya. Di bahasa Arab itu ada fauqa, ada ala, itu beda. Ini apa? Jangan katakan Allahu a'lam, ya, ini spidol, ya. Baik. Spidol berada di mana? Di atas meja. Perhatikan. Posisinya menempel atau tidak? Ini fauqa namanya. Dalam bahasa Arab fauqa. Tapi kalau sudah begini, itu ala namanya. Spidolnya menempel. Dalam Quran, kalimat hudan itu dilekatkan dengan seseorang atau bahkan beberapa orang menggunakan ala, bukan fauqa. Ya, ulaika ala hudan. Ada orang-orang yang mereka itu lekat dengan petunjuk Allah dalam hidupnya. Ketika mereka lekat dengan petunjuk Allah, sempurnakan ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka hidupnya selalu bahagia. Masya Allah, ya. Jadi lihat konsep kehidupan pertama, ya. Perhatikan konsep kehidupan yang pertama. Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini, Masya Allah, bukan ingin membebani kehidupan. Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya. Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya. Jadi kata Allah, silahkan turun ke bumi, cari bekal yang baik. Saya berikan petunjuk supaya saat Anda mencarinya ada kenikmatan dalam mencarinya. Bahagia, ya. Masya Allah. Silahkan tenang, ya. Silahkan nikmati itu semua, ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini saat diciptakan oleh Allah dari keturunan Adam yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia. Tidak, ya. Tidak ada yang diciptakan untuk sedih, nggak ada. Kamu saya ciptakan buat sedih aja, ya, dari pagi terus sampai malam, nggak ada. Jadi semuanya itu tenang, nikmat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan, tidak pernah mencapai kebahagiaan, tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya, maaf, yang salah bukan kehidupannya, mungkin Anda nggak baca petunjuknya. Jelas di sini? Jadi yang keliru itu bukan kehidupannya. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan, ya Allah, pada saya seperti ini? Bukan karena Allah menghadirkan, bukan. Karena Anda nggak baca petunjuknya. Ini hudan. Baik, bisa terpahami sampai di sini? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Ya, pelan-pelan. Bisa saya hapus? Baik, ya. Beda antara menghapus dengan dihapus, ya. Baik. Beda antara menghapuskan dengan dihapusin, itu lain, ya. Baik. Bismillah. Tenang saja, saya tidak minta Anda menghapus, ya.
Fokus saja. Sekarang perhatikan. Petunjuknya disebut apa tadi? Hudan. Hudan. Kalau petunjuk ini diikuti, maka hidup kita akan, masih ingat tadi? Baik, bahagia, Masya Allah. Kedua apa? Ambil lawannya, ya. Maaf, tadi kan tidak gelisah. Lawan dari tidak gelisah berarti apa? Salah. Lawan dari tidak gelisah, gelisah. Awas jangan. Sudah sarapan? Lawan dari tidak gelisah itu gelisah. Jelas ya? Persamaan dari tidak gelisah namanya apa? Tenang. Ya. Di hidupnya pasti tenang. Awas, kadang-kadang saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ketenangan itu terkadang lebih penting daripada benda materi yang kita pegang. Ya, kalau Anda mau pilih silahkan seperti biasa gitu kan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga. Anda mau pilih yang mana? Tiga mudah gitu kan. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. Yang ketiga tadi apa? Tidak bersedih. Tidak bersedih tandanya apa? Senang. Masya Allah. Apa bedanya senang dengan bahagia? Yang paling gampang tulisannya. Pertama bahagia, kedua senang gitu ya. Nah itu biar cepat lah. Baik. Saya turunkan dulu. Sekarang perhatikan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini, kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan, Masya Allah, saat mau nikah dituliskan samara, bahkan pakai tak ujungnya, samarata gitu kan, sakinah, mawadah, rahmah gitu kan, dan tambah. Baik, tapi tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu. Misal yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. Karena itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi berganti dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai generasi setelahnya, itu selalu oleh Allah diturunkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan pola kehidupan umat yang dijalani. Ya, teruskan. Saya tuliskan saja langsung kepada Nabi terakhir. Setiap berganti generasi, ya, sampai ke Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hudan, ya, petunjuk kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya. Jadi begitu berganti generasi, ditunjuk oleh Allah seorang nabi rasul untuk menyampaikan hudan. Ganti lagi, turunkan lagi. Ganti lagi, turunkan lagi. Insyaallah. Berita baiknya, saya agak cepat supaya bahasan kita lebih cepat sampai ke intinya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, maaf saya mohon izin untuk bertanya dulu, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir atau sebelum terakhir? Terakhir ya, baik. Jadi ketika beliau diturunkan, ada Nabi lagi setelahnya? Ada Rasul lagi? Tidak, berarti mohon maaf, beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti untuk zaman yang terakhir. Ketika habis umatnya Muhammad, maka zaman itu akan berakhir. Jadi beliau diutus sebagai Rasul akhir zaman, kita pun umat akhir zaman. Ustadz-ustadz yang ngajar, ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya. Baik, jadi siapapun yang mengajar itu sudah berada di akhir zaman. Hanya kita tidak bisa mengetahui kapan zaman akan berakhir. Sudah sampai sini? Yang dituntut dari kita bukan memikirkan kapan zaman berakhir, tapi yang dituntut persiapan apa yang Anda telah siapkan untuk menyongsong berakhirnya zaman. Karena belum tentu sampai ke akhir zaman gitu. Sudah sampai sini? Gak apa-apa, bingung gak apa-apa, yang penting cerna aja dulu ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Qurannya diturunkan juga hudan. Pindah ayatnya, Quran surah kedua ayat 185. Posisi di sebelah kiri di pertengahan. Baik, fokus sebentar. Karena beliau ini sallallahu alaihi wasallam Rasul terakhir untuk umat terakhir, maka mesti beda hudannya antara beliau umat terakhir dengan umat-umat sebelumnya. Mesti lebih lengkap karena akan mengalami beberapa generasi-generasi, mesti lebih komplit dan mesti lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya. Ya. Karena itu kemudian Allah menurunkan petunjuk khusus untuk umat terakhir dengan nama yang sangat khusus, ya. Dan diturunkan di waktu yang sangat khusus.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran